Ya, halo teman-teman, bertemu lagi dengan saya di postingan sebelumnya. Di post sebelumnya saya sempat menyampaikan bahwa analisis pertama sebagai pengamatan saya, tujuan diadakannya Facebook Pro itu untuk mempertahankan, yang pertama adalah untuk mempertahankan keeksisannya agar pengguna Facebook ini tidak berpindah ke platform yang lain, kan gitu. Nah, yang perlu disadari keduanya adalah oleh segenap pengguna media sosial, khususnya di Facebook Pro ini adalah khusus konten kreator pemula ya, dimana mereka berusaha untuk menyelesaikan, karena Facebook Pro ini ada tugas-tugas yang harus diselesaikan, di mana mereka mengejar tayang, membuat postingan, entah postingan itu berfaedah atau tidak, mereka harus mengeluarkan postingan. Aslinya postingan itu entah mendidik atau tidak, yang penting mereka kerja tayang untuk menyelesaikan tugas agar bisa masuk ke tahap berikutnya, yang menjadi syarat agar terbukanya monetisasi ini. Nah, ini yang jadi masalah. Yang jadi masalahnya adalah ketika kita memaksakan diri membuat konten yang asal jadi, tidak mendidik, nah itu yang akan menjadi viewers kita akan stuck di angka, misalnya biasanya yang saya lihat ya, saya coba scroll saya lihat ternyata postingan-postingan yang biasa itu mencapai antara 100 sampai 500 view dan stuck di situ, tidak naik. Kenapa? Karena memang postingan itu tidak punya kualitas, hanya sekedar salam interaksi, terus juga postingan-postingan macam yang tidak bisa diambil faedahnya. Terus belakangan yang saya lihat untuk yang sudah pro ini, untuk mempertahankan keeksisannya mereka itu, mereka memposting atau menunjukkan video-video di mana hasil Facebook mereka, viewer mereka, terus monetisasinya mereka ada berapa, sehingga pemula-pemula itu kan berburu. Nah, di sini saya melihat justru banyak konten kreator yang sudah pro itu, yang sudah followernya banyak, mereka itu bisa dibilang ya, tanda kutip, menjual macam popularitas mereka atau keberhasilan mereka supaya pengikutnya tambah banyak. Nah, ini bagaimana cara mendatangkan views, terus itu jadi konten-konten mereka itu seputaran di situ, karena kita di sini masih semua dalam tahap belajar, semua dalam tahap ingin menjadi seorang konten kreator. Nah, di sini masalahnya, jadi konten apa aja mereka keluarkan. Beberapa memang di sini kita bisa memahami dari sekian banyak itu, kita bisa ada pelajaran yang bisa kita ambil. Misalnya yang pertamanya, kita tidak bisa mengedit video, lantas kita bisa mengedit video belajar ya. Terus selain daripada itu, kita juga coba bersosialisasi dengan orang lain. Terus belajar public speaking. Memang di sini tentu adalah baiknya, bukan berarti dengan adanya Facebook Pro ini tidak baik, semuanya ada manfaatnya. Namun di balik itu jangan sampai kita memaksakan diri untuk kejar tayang. Apa masalahnya kalau dihitung dari penghasilan? Misalnya saya coba cek ya, saya masuk Facebook Pro itu sekitar berapa bulan yang lalu, terus lantas saya tidak aktif. Terus tiba-tiba saya kok lihat seperti yang saya ceritakan itu, bahwa saya melihat teman-teman kok ada rekan saya, ada teman saya, ada juga karyawan saya, ini apa sih sebenarnya tetangga saya. Coba saya cek balance yang ada di Facebook saya, ternyata kan ada 0,02 dolar, yaitu dalam jangka waktu berapa bulan. Kemudian untuk monetisasi
investasinya ini memang udah terbuka gitu, dengan menunggu batas minimum. Kalau di PayPal itu kan disebutkan sekitar $25 ya. Kalau di Facebook itu kalau pakai akun bank itu harus di $100 kan gitu. Untuk sampai $25 atau $100 itu membutuhkan waktu berapa lama dan berapa biaya yang harus dikeluarkan. Nah ini yang jadi pertanyaan saya. Jangan sampai gini, karena untuk bisa gajian di Facebook dengan menerima uang $25 pertama atau $100 pertama itu kita menghabiskan berapa ratus dolar. Nah, sebab di situ ada macam tugas yang harus dikerjakan. Kalau kita punya kuotanya bulanan, macam kita punya wifi sendiri di rumah, ya sayang kalau memang tidak digunakan. Tetapi ketika kita beli kuota harian apalagi, itu menghabiskan berapa yang kita kejar gaji bulanan, tetapi nyatanya kita boncos gitu. Yang saya ingin tekankan kepada para pemula ini supaya dalam membuat konten yang pertama diusahakan bermutu, agar bebasnya juga merasa seneng, bukan hanya sekedar salam interaksi yang pertama ya. Yang keduanya diusahakan bahwa kontennya itu harus bisa mendidik, adalah faedah yang bisa diambil, enggak sekedar hanya dibikin konten untuk ngejar tayang yang pada kenyataannya itu tidak. Karena orang kan berpikir, maka di sini apapun itu bentuknya, kalau memang tujuannya adalah uang, lantas siapa yang harus memberi uang? Kita mau cari uang, nyatanya kita harus mengeluarkan uang, kan gitu. Secara sadar kita bisa pahami, kalau memang kita ingin mencari uang, lantas harus mengeluarkan uang lebih besar daripada apa yang kita dapatkan, untuk apa? Kan gitu. Nah, sayangnya ini banyak orang yang fokus kepada uang, tidak fokus kepada kualitas yang memang jika konten itu memang benar-benar bermutu dan bagus, orang merasa senang. Maka saya melihat di platformnya Facebook ini hampir ya rata-rata, apalagi sekarang ini yang terus berseliweran di timeline itu, bagaimana caranya monetisasi uang, bagaimana caranya FYP, bagaimana caranya ini, terus aja seputaran itu gitu. Terus saya coba lihat scroll di postingan orang luar, ternyata tidak seperti ada di kita. Makanya kenapa ini larinya, karena pangsa pasarnya Indonesia ini, tanda kutip Indonesia ini memang relatif hampir 70% bisa dipastikan berada di bawah garis kemiskinan, atau dalam arti mereka tidak bisa mencukupi kebutuhan finansial mereka. Akhirnya mereka berlomba-lomba kan. Saya menyadari secara sadar bahwa semua orang berhak untuk bahagia, semua orang berhak untuk berhasil. Namun di sisi lain ada yang perlu kita pertimbangkan. Untuk berhasil ini bukan berarti kita melupakan segala cara, melakukan segala hal. Nah ini, jika saya katakan sah semua orang, dalam arti gini, ada sebuah video yang pernah saya dengar, entah di platform sebelah TT atau apa ya, yang berkata begini, jangan sampai gini bahasanya, lebat terlihat miskin, jangan sampai kita yang miskin memaksakan diri untuk terlihat kaya.
Artinya saya kira hak semua orang untuk bahagia, tidak ada salahnya, namun belakangan ini saya lihat itu konten-konten yang saya lihat di Facebook ini benar yang dikatakan di beberapa platform ya, yang saya coba scroll, walaupun saya memang bisa dibilang memang saya sender juga jarang komen. Pas saya coba selancar di Facebook Pro ini, ternyata memang komen-komennya itu semua seperti itu, bukannya menampilkan sebuah konten yang memang berbeda ya. Kalau kita lihat di YouTube misalnya, kalau di YouTube orang benar-benar suka, dia follow karena dia menunggu konten-konten berikutnya. Kalau di Facebook untuk tahap sekarang ini bisa dibilang saling follow gitu, entah suka atau tidak, cuma sekali mampir terus udah, kita nggak menunggu konten-konten berikutnya. Karena apa? Ya memang dasarnya daripada konten itu tidak berfaedah, kan gitu. Yang pada akhirnya ada masa titik jenuh bagi konten-konten kreator baru yang merasa jenuh, viewernya tidak meningkat, monetisasinya tidak ada, lantas mereka pergi, kan gitu. Berbeda kalau kita melihat konten yang bermutu, bagus, berfaedah, ada manfaatnya, kita bisa menggali hasilnya, walaupun kita menonton itu tidak menghasilkan uang, paling tidak kita memiliki ilmu yang bisa didapat, atau paling tidak kita merasa bahagia, kalau paling tidak kita merasa senang, atau kita terinspirasi. Berbeda dengan konten salam interaksi. Jadi tolonglah untuk para konten kreator ini menampilkan sesuatu yang memang bisa dilihat, akhirnya kita menonton itu tidak jenuh. Oke, barangkali cuma itu yang bisa saya sampaikan untuk saat ini. Jadi yang pertama, tujuan daripada Facebook Pro itu adalah untuk mempertahankan keeksisannya. Jangan sampai pelanggan-pelanggan Facebook ini berpindah ke platform yang lain. Nah, yang kedua yang perlu disadari adalah untuk para konten kreator, khususnya para pemula gitu di Facebook Pro ini, tolonglah kita sadari bahwa apapun itu bentuknya, yang namanya bisnis, sebut saja ini Facebook ini adalah sebuah bisnis yang besar. Ketika kita ditinggalkan dan kita harus menyumbang uang seberapa banyak, sementara kita entah kapan, tolonglah membuat kreator yang bagus supaya kita bisa menikmati. Tentu saja saya seorang penikmat media sosial ya, entah itu di Facebook atau itu di Instagram, di TikTok, di WhatsApp, atau di apapun itu di YouTube, saya akan follow kalau memang konten-kontennya itu paling tidak membuat saya terinspirasi, atau membuat saya senang, atau membuat saya ada sesuatu yang memang bisa diambil. Gitu kira-kira teman-teman. Terima kasih.